Rahayu, sederek sedoyo, salam sehat seger kewarasan. Mugio sederek sedoyo kepareng pinaringan berkah saking Gusti ingkang Moho Agung. Salam jumpa kembali bersama kami di channel Sobat Bejo. Berikut adalah kisah perjalanan Ratu Adil, Budak Janggotan, dan Bocah Angon. Mari kita simak bersama. Dalam setiap pergantian zaman, selalu ada bencana terjadi. Bencana yang dimaksud adalah perubahan dan kerusakan secara global, seperti yang terjadi di luar negeri. Banyak bangunan dan patung bersejarah yang rusak karena munculnya peradaban baru. Sama seperti yang akan terjadi di Indonesia, di mana ibu kota negara akan berpindah lokasi, bukan hanya dari kota ke kota, melainkan berpindah dari satu pulau ke pulau yang lain. Perpindahan ini jelas akan mempengaruhi dan menimbulkan sebuah peristiwa yang tidak bisa digambarkan. Hal kuat yang memengaruhinya adalah kekuatan energi atau ion atau inti tenaga atau power yang selama ini berada di tanah Jawa akan dipindah ke luar Jawa, yaitu tanah Kalimantan. Hal ini bersifat mendasar dan tidak bisa diabaikan begitu saja. Itulah sebab maka diperlukan adanya suatu tim khusus yang sudah ditunjuk melakukan hal ini. Oleh sebab itu, dalam skenario ditunjuklah Ratri, yang berarti Ratu Adil, yang terdiri dari 3 sosok, yaitu Ratu Adil, Budak Jenggotan, dan Bocah Angon. Ketiga sosok ini menguasai ilmu yang berbeda, tetapi menjadi satu kekuatan. Ada 3 orang. 1 untuk mengurus negara atau manusia, 1 untuk mengurus dewa, dan 1 untuk menjadi pendeta. Jadilah Trisula Weda, jadi ilmu pengetahuan tentang ketuhanan, semesta, dan manusia. Saat ibu kota akan dipindah, maka Indonesia akan mulai mengalami berbagai macam bencana, karena Ratu Adil mulai muncul. Ratu Adil adalah Ratu Dunia. Munculnya Ratu Adil adalah awal dan akhir. Jadi, zaman ini akan berakhir dan diawali oleh zaman yang baru. Dari zaman Kalabendu akan masuk ke zaman Kali Yuga. Lalu, bagaimanakah cara Ratu Adil menemukan kedua pengawalnya? Ini akan ditandai dengan adanya meteor yang jatuh. Dan meteor telah jatuh di wilayah Sulawesi dan Bali. Dan ini adalah pertanda bahwa wahyu pertama sudah diturunkan
di kedua wilayah ini. Tak sengguh penganten anyar, cahangon penek no blimbing kuwi, lunyu penek no kanggo masuk tetira kumitir bedaeng pinggir, tomono jlumatono kanggo sepo mengko sore, pumpung jembar kalangane, pumpung gedhe rembulane. Ya surah surah Dan akhirnya Ratu Adil berhasil menemukan kedua pengawalnya. Sang jenderal berada di Sulawesi dan sang panglima berada di Bali. Meskipun jenderal berada di Sulawesi, tetapi sebenarnya jenderal adalah orang Dayak dari Kalimantan, dan panglima meskipun berada di Bali, tetapi panglima adalah orang Jawa. Ketiga sosok ini akan berangkat meninggalkan keluarga masing-masing untuk menjalankan misi. Adapun mengenai bencana yang akan terjadi adalah karena Semar telah meletakkan api atau Ci di gunung, dan Semar bersabda bahwa ketika aku muncul bersama momonganku, Ci yang kutaruh di gunung akan beraksi, dan letusan gunung inilah akan menjadi pertanda bahwa wahyu kedua sudah diturunkan. 9 gunung akan meletus bersamaan, dan cincin api akan terbuka sebagai tanda dibukanya portal peralihan zaman.